Halo, selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Ibu bersyukur kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali. Pertama-tama, Ibu mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang sekarang naik dari kelas 11 kemarin ya. Sekarang naik ke kelas 12 ya. Ibu kasih reward untuk kalian. Kalian adalah anak yang pintar ya. Saat ini Ibu memperkenalkan diri kepada kalian karena Ibu baru melihat kalian di SMA Yake ini. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah ada yang kenal sama Ibu ya, tapi Ibu belum mengenal kalian. Jadi Ibu kepengen, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal tidak sayang ya. Ibu mau memperkenalkan diri dulu sebelum kita lebih jauh belajar. Ibu, nama Ibu adalah Ibu Barita. Nanti kalian cukup manggil Ibu dengan nama Ibu Rita saja ya. Kalau di kelas 12-1, 12 IS 2 dan 12 IS 3, Ibu dipercayakan mengajar kalian untuk bidang studi ekonomi ya. Bidang studi ekonomi. Anak-anakku, ekonomi itu sesuatu hal yang dibilang susah tidak, dibilang mudah juga tidak. Jadi kalau kita mengerjakannya, mari kita mengerjakannya dengan nalar kita ya, sambil sedikit-sedikit supaya kita tidak serius, tidak tegang ya. Karena ilmu ekonomi itu tidak seperti fisika atau matematika, boleh dibilang ya sedikit mengambil dari matematika. Kalau di ekonomi itu biasanya ada tambah, kurang, dan bagi, itu aja ya. Kalau ini ditambah ini menjadi ini dikurang ini menjadi ini. Jadi kalau kita ini gampang ya. Oke, kalau tadi Ibu sudah memperkenalkan diri, sekarang kita masih di dalam perkenalan ya. Anak-anakku, di kelas 12 ini siapa yang hobi banget belajar ekonomi? Mungkin ada dari kita yang kepengen belajar ekonomi, malah ada yang serius menjadi akuntan ya. Anak-anakku, pelajaran ekonomi ini berguna di kemudian hari ya. Di kemudian hari, contohnya misalnya kita memiliki suatu perusahaan, kita mau dong perusahaan kita tidak menjadi perusahaan yang mati di tempat atau menjadi perusahaan yang bangkrut. Kalau kita yang memegang perusahaan, kita mau menjadi perusahaan itu menjadi maju dan bertambah maju ya. Nah sekarang sebelum Ibu jauh belajar, nanti kita di situ akan mempelajari KD-KD ya. Tapi di sini kita akan membahas di dalam KD 3.1 yaitu akuntansi sebagai sistem informasi ya. Di situ yang di dalamnya memuat tentang sejarah, memuat tentang pengertian dan manfaat akuntansi, pemakaian informasi akuntansi, karakter akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, dan profesi akuntansi ya. Anak-anakku yang Ibu sayangi ya, kalau kita belajar ekonomi ya, mari kita mau belajar dengan kemampuan nalar dan logika kita saja. Nah sekarang Ibu tanya sebelum jauh, apa itu yang dimaksud dengan akuntansi? Apa itu yang dimaksud dengan ekonomi? Ya, mungkin kalau kalian melihat nanti di PPT, nanti Ibu bikin ya, di situ banyak sekali ada orang ekonomi itu berhubungan dengan duit, hitungan, bahkan kalkulator, ada laptop, udah ada kalkulator, ada lagi HP untuk menghitungnya, terus ada lagi ya pokoknya kelihatannya rumit ya, tapi tidak seperti yang kita bayangkan ya. Ilmu ekonomi atau pelajaran ekonomi, kalau di kelas 12 kita lebih banyak membahas tentang akuntansinya ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas akuntansi sebagai sistem informasi ya. Akuntansi sebagai sistem informasi itu berarti kita harus tahu apa itu ekonomi ya. Ekonomi itu apa ya, terus apa itu akuntansi ya. Nah sekarang nanti itu coba kalian lihat di Google, apa itu ekonomi dan apa itu akuntansi ya. Di dalam akuntansi
di dalam sistem akuntansi sebagai sistem informasi, berarti kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Nanti kalian bisa melihat secara global lagi di Google ya. Akuntansi itu secara garis besarnya adalah menghitung aset perusahaan ya. Iya, kerja seorang akuntansi itu menghitung aset perusahaan yang terdiri dari harta, modal, dan utang ya. Selingkup-lingkup itu aja yang berhubungan dengan harta, utang, dan modal ya. Nah, jadi akuntansi itu penting dalam semua perusahaan karena semua perusahaan itu harus ada seorang akuntan ya. Nah, sekarang anak-anak, kalau kita udah tahu akuntansi itu apa, nah sekarang apa dengan sistem informasi? Sistem informasi itu kalau sudah menjadi perusahaan besar, maka informasi itu dibutuhkan di dalam perusahaan itu. Untuk apa? Contohnya untuk pembuatan laporan neraca, laporan rugi laba dengan laporan perubahan modal. Ya, tadi Ibu bilang akuntansi cuma ada plus, tambah plus, minus, dan dibagi. Ya, jadi kalau misalnya kalian tahu kan, tadi Ibu bilang tentang laporan neraca. Ya, kalau neraca itu ada seperti kita bisa bayangkan seperti timbangan. Ya, kalau timbangan itu harus ke kiri dan ke kanan harus sama. Ya, begitupun dengan akuntansi. Kalau kita mengerjakan akuntansi, antara debire dan kredire, debit dan kredit itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, miring ya nak. Jadi kita harus seimbang. Ya, kalau kita udah seimbang itu berarti itu sudah apa? Istilahnya itu sudah sama. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam laporan rugi laba. Laporan rugi laba itu komponennya hanya dua saja, yaitu pendapatan dan biaya. Ya, kalau pendapatan lebih besar berarti kita mengalami profit atau laba. Tapi kalau biaya lebih besar berarti kita mengalami kerugian. Ya, nah selisihnya itu di mana kita masukin? Kita masukin di dalam laporan perubahan modal untuk mencari selisih. Ya, mungkin itu sekilas antara akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sekarang anak-anakku kita sedikit belajar untuk sejarah ekonomi, ya, sejarah dunia. Kita mau belajar akuntansi sebagai sistem informasi. Nanti kita lihat di sini ya, akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sejarah akuntansi dunia kita melihat bahwa pada tahun 1494 yang lalu ada seorang Luca Pacioli ya. Luca Pacioli, dia mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat berjudul Tractus de Computeris et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Ya, kalian tahu kalau sistem pembukuan berpasangan ya. Ya, nanti kita akan belajar. Di situ adalah sistem pembukuan ini adalah untuk menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Ya, setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Jadi, Luca Pacioli itu adalah seorang bangsa Italia. Ya, nak ya. Nah, sekarang kita mau melihat dulu sebelum kita melihat lebih jauh lagi, kita mau lihat sejarah akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi di dunia itu seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa penemunya adalah Luca Pacioli, ya. Nah, sekarang akuntansi itu diterapkan di Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu. Karena dapat menggambarkan laba rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Ya, kita lanjutkan. Sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara-negara masing-masing. Contohnya dari Amerika Serikat, ya, memakai nama sistem Anglo-Saxon, ya, itu dari Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat dari Belanda. Dari Belanda itu memakai sistem kontinental.
ya. Nah, pada abad 19 sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat dan mulailah di situ dengan sebutan sistem akuntansi atau dengan sebutan accounting, ya. Nah, kalau kita sudah melihat tadi sejarah di dunia, sekarang kita mau melihat sejarah di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental, ya. Dan pada tahun 1960 akuntansi cara Amerika atau Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Nah, oke, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK atau pedoman standar akuntansi keuangan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Oke, nah demikianlah atau sampai disitulah Ibu membahas tentang pendeskripsian akuntansi sebagai sistem informasi, dan juga Ibu tambahkan dengan sejarah akuntansi dunia dan juga Indonesia. Nah, anak-anak, tugas dari Ibu, kalian bisa mempersiapkan satu buku kosong khususnya untuk pelajaran akuntansi. Ibu minta kalian mempersiapkannya bukunya dalam buku folio, bukan buku yang A4, bukan itu ya, tapi yang panjang, yang biasa. Pokoknya kalian tanyakan aja untuk akuntansi, buku akuntansi. Nah, di situ kalian coba kalian tulis yang tadi Ibu minta. Apa menurut kalian ekonomi dan apa akuntansi, ya? Dan juga kalian tuliskan masalah akuntansi sebagai sistem informasi yang tadi, serta dengan sejarahnya. Kalian yang tadi sudah mengikuti, kalian buat garis-garis besarnya. Saat ini juga nanti Ibu minta supaya dikumpulkan, tidak menunggu besok-besok. Hari ini juga Ibu minta untuk dikumpulkan. Oke, siap ya anak-anak? Semangat, jaga kesehatan, tidur yang cukup, jangan begadang, supaya besok tetap fit untuk mengikuti PJJ pembelajaran ke depan. Oke, Ibu berharap kalian menjadi anak-anak yang pintar, membanggakan orang tua, dan terlebih lagi dapat menjadi kebanggaan semua guru-guru. Oke, terima kasih. Selamat siang.